Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Novi dengan NIM 3402190510, kelas Manajemen Karyawan B, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Di pertemuan ke-4 ini saya ditugaskan oleh dosen Bapak Muhtar Abdul Qadir STMM untuk mata kuliah Komputer Bisnis 2 ini. Tugasnya menganalisis saham, dan yang kedua itu bagaimana cara menjual dan membeli saham di aplikasi Stockbit maupun FPI. Nah, untuk menganalisis saham ini telah disediakan 3 link untuk mempermudahkan kita mencari saham-saham yang akan kita analisis. Nah, sebelumnya saya akan memaparkan garis besarnya analisis fundamental dan teknikal saham. Analisis fundamental adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada risiko, finansial, dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagian pakar berpendapat teknik analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental dibagi dalam 3 tahapan analisis, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Yang kedua ada analisis teknikal saham, adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume pada awal analisis teknikal, hanya menghitungkan pergerakan harga pasar atau instrumen yang bersangkutan, dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan sebelum seorang investor menyadarinya melalui berbagai cara lain. Sekarang kita coba analisis saham dengan link http id.trendingview.com. Kalau bejakeun terus sanksinya anu sok beli bubur nih tadi pagi-pagi. Besok rek beli bubur pagi-pagi mau kerja beli bubur sekalian antarkan mungkin coklat. Nah, sekarang sudah masuk ke lamannya. Apabila kalian ingin mencari analisis saham yang akan dianalisis, tinggal klik cari. Nah, sekarang saya coba analisis Bank Sentral Asia ya. Bank Sentral Asia itu hari ini mencapai 31.850, tetapi ada minusnya 350 atau minus 1,9% sehari ini. Nah, di sini ada grafiknya. Kalian bisa melihat per 1 hari, 5 hari,
di Bank BCA ini pasar tutup per tanggal 25 Maret itu 31.850. Nah, di sini ada perolehan datanya. Ini ada laporan pendapatannya. Yang biru ini, yang warna biru ini pendapatan, yang hijau ini pemasukan net. Nah, sekarang kita coba ke yang sudah membuka link yang kedua, yaitu link google.com finance. Nah, sekarang di sini sudah ada saham-saham kayak perusahaan gas negara, Waskita Beton, PT Sri Rezeki, dan lainnya Delta Dunia Makmur. Dan di sini sahamnya per hari ini tuh, ini ya, misalkan perusahaan gas negara, saham per hari ini tuh 1.326, tetapi ada penurunan. Penurunannya itu 2,67% atau 35.000. Mungkin ada tren pasar. Sekarang kita pakai analisis link ketiga. Untuk tugas yang kedua ini, saya disuruh bagaimana cara membeli dan menjual saham di aplikasi RT Bisnis. Nah, sekarang saya sudah masuk ke dalam aplikasi RT Bisnis ini. Di sini kalian bisa ngetik saham atau simbol. Saya akan coba membeli saham di Bank BCA ya, BBCA, Bank Sentral Asia. Nah, Bank Sentral Asia ini nilai langsung pada awal jam bursa perdagangan itu, open itu, BBCA 32.000, sedangkan high nilai tertinggi yang terjadi pada hari ininya tuh 32.200, lalu nilai yang terendah yang terjadi di hari ini 31.650, sedangkan rata-ratanya 31.847,4. Di Bank BCA ini hari ini terjadi penurunan sebesar 1,9% atau 350. Nah, jadi kalian kalau misalkan ingin membeli saham, belilah ketika saham yang ingin kalian beli itu sedang turun, sedang mengalami penurunan. Apabila kalian ingin menjual saham, lihatlah apakah saham yang ingin kalian jual tuh sedang naik atau turun posisinya. Apabila sedang turun, diharapkan kalian jangan dulu menjualnya. Apabila harganya sedang naik, kalian boleh menjualnya. Coba di sini saya akan membeli Nah, saya lossnya coba akan 10. Kalian bisa klik buy.
Nah, sekarang boleh dilihat di watchlistnya. Nah, ini yang warna merah ini saham-saham yang sedang mengalami penurunan pada hari ini. Nah, sekarang saya akan coba membeli lagi kepada PT Astra ASSI, bukan, Astra Internasional. Nah, di Astra Internasional ini nilai IHSG pada saat awal jam bursa perdagangannya itu atau opennya itu 5.450, sedangkan nilai tertingginya itu 5.525. Nilai yang terendah yang terjadi pada hari ini 5.400, sedangkan rata-ratanya 5.458. Saya coba beli ya. Lossnya sama 10. Nah, ini sudah dibeli. Nah, sekarang coba dijual. Bisa kan dijual? Berapa loss yang ingin kita jual? Misalkan 5 loss ya. Tinggal klik sell. Nah, sekarang bagaimana cara menjual atau membeli saham di aplikasi Stockbit? Nah, sekarang di sini sudah masuk ke halamannya Stockbit ya. Apabila kita ingin membeli saham, kita masuk ke virtual account dulu untuk mencoba. Kita ke portofolio. Nah, di sini saya sudah masuk ke virtual account, tapi entah bagaimana, saya juga kurang mengerti. Di sini di virtual account-nya itu saldo virtualnya tidak masuk. Seharusnya ada saldo 100 juta. Kita coba aja beli ya sekarang. Nah, sekarang kalau misalkan ingin membeli, kita klik search. Lalu ketik saham apa yang ingin dibeli, misalkan BBRI ya, Bank Rakyat Indonesia. Nah, di sini di BBRI ini bisa kalian lihat dulu grafiknya. Grafik hari ini, pencapaian hari ini BRI 4.660, sama ada penambahan juga sebesar 40 atau 0,87%. Nah, di sini bisa dilihat di order books-nya, bid-nya berapa, loss-nya berapa.
Nah, apabila saudara-saudara ingin membeli saham BRI, boleh klik buy. Nah, di sini pilih antara trending balance atau trending limit. Nah, trending balance itu tampilan dana trending balance yang kamu miliki, trending limit itu tampilan dana maksimum trending limit yang dapat kamu gunakan. Selanjutnya, langsung isi yang lotnya. Kalian mau order berapa lot? 10 ya. Nah, habis itu kalian langsung klik order. Karena saya tidak ada saldonya, tidak masuk, jadi tidak bisa order.